Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan safari Rajab bertempat di Masjid Darul Gufran Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung. Kegiatan yang sempat vakum selama 2 tahun yang disebabkan oleh kondisi darurat pandemi COVID-19 ini dilaksanakan guna memaknai peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad. Ulun atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengelola masjid Darul Gufran dan masyarakat yang malam hari ini kita bisa berkolaborasi di rumah ini yang hendak memperingati Isra Miraj. Kami hendak safari Rajab di tempat ini bersama-sama. Jadi ulun menyampaikan terima kasih atas kesediaan panitia dan masyarakat yang mempersiapkan segala sesuatunya. Menggampangkan ini masuk pada kanal hias sekarang-karang ini. Sana relawan menyambut sudah, ini luar biasa. Jadi ulun menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan menjadi penyampaian akan dicatat menjadi amal ibadah yang terima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kami bersyukur ini Faiz safari pertama anak pula. Kalau kan salah 2 tahun lagi nak, gara-gara si COVID kita panggil kasih kejauhan pada kita. Jadi alhamdulillah malam ini yang pertama direncanakan kita akan 3 titik safari Rajab. Apabila berhasil safari Rajab, insya Allah safari Ramadan kita beri pulang. Dengan catatan nih, tetap aja kita prokesnya harus kita patuhi. Jangan sampai kita kegiatan keagamaan kita kategori gara-gara kita ada prokes. Masker apa yang kata? Kalau jarak kenapa masker barang. Alhamdulillah malam ini kita safari ikhtiar, ulah proses ikhtiar. Dan ulun berharap malam ini dengan bulan yang penuh mulia berkah bulan Rajab, mari kita dipimpin guru mendoa bersama Allah. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Amin. Karena tadi kandang ini setiap hari bertambah, hari tambah 8 baik. Jadi sekarang 41, 10 hari terakhir 2 orang sudah meninggal. Jadi ini ada penambahan terus. Jadi ulun berharap mari kita jaga kesehatan kita masing-masing. Prokes dijaga, masker selalu jaga masker. Vaksin itu hanya salah satu daya tahan aja. Tapi kalau kita vaksin, kada masker itu kena aja. Anda yang kena itu sudah vaksin ya kena itu. Jadi prokesnya itu salah satunya pakai masker. Ngalih dulu, ngalih berinak, ngalih disana ngalih pun berinak dulu boleh betul. Kita orang kesehatan sini. Jadi ulun berharap kita berdoa malam ini mudah-mudahan tidak ada penambahan COVID ke depan. Sehingga pada bulan puasa kita bisa puasa, bisa tarawih, salat id. Jangan kayak tahun pertama COVID itu salat id ke awal tarawih kita tadi ulun sebagai hafidus menangis hati karena harus melarang orang. Tapi apabila dengan aturan ulun kan pemerintah harus melaksanakan tugas-tugas ulun. Jadi mudah-mudahan bulan puasa ini ada lagi aturan pemerintah yang A, B, C, dan D yang menghambat ibadah kita. Caranya yang ada peningkatan jumlah COVID. Jadi doa kita menjadi mutlak kita lakukan sampai hari ikhtiar. Jadi malam ini bersyukur kita bisa safari Rajab dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, tentu kami dari pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini kepada pemerintah kami, khususnya Desa Pandulangan dan Kecamatan Padang Batung, dan mari momentum peringatan Isra Miraj bersama kita jadikan momentum untuk merakatkan kita lagi. Mudah-mudahan sekali lagi banyak hikmah yang kita bisa ambil dari wabah yang melanda kita. Jadi ulun berharap malam ini mari kita memaknai peringatan Isra Miraj untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan segala perintahnya, melaksanakan ajaran Rasulullah, berwujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ulun juga sekali mohon maaf atas nama pemerintah, kalau selama ini ada hal yang belum bisa kami penuhi semua hajat masyarakat. Karena perlu kami sampaikan 2 tahun COVID ini Maret 2 tahun lain. 2 tahun COVID ini anggaran kami hampir separuh itu disisihkan untuk COVID.
yang terjadi jalan terjadi itu terpaksa tertunda karena duitnya kadang duitnya diarahkan penanganan COVID. Itu sering mengatakan cara kita bisa membangun kayak dulu lagi, COVID berakhir, kira duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain. Giat Safari Rajab kali ini juga diisi dengan tausiah, yang dibawakan oleh Tuan Guru Haji Asnawi Sihabuddin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi dan kita cintai Bapak Bupati beserta Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak Sekda rombongan Safari Rajab Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para habaib, para tuan guru, para alim ulama, hadirin dan hadirat majelis peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW sekaligus mengenang haulan Abah Guru Sakumpul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf tertinggal ulun menyebutkan ya, ulun hormati, ulun cintai kakak dapat. Tadi Bupati tertinggal juga udah tertinggal ya. Kita doakan mudahan beliau sehat, mudahan beliau bisa melaksanakan tugas, dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, murah rezeki, amal ta'atillah wa rasul. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Panjang umur bertamu bulan Rajab. Sebagaimana doa Rasulullah, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, kata Nabi, berilah berkah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur bertamu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita jangan lupa baca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bersabda, ibadatu ummati baina raddin wa qabul. Kata Rasulullah, ibadah umatku itu bisa diterima, bisa ditolak. Salat kita bisa diterima, bisa ditolak. Haji umrah kita bisa diterima, bisa ditolak. Zakat kita, puasa kita, sedekah kita, apa saja amal ibadah kita bisa ditolak, bisa diterima. Illa shalah alayya, kecuali salawat lawan aku, kata Nabi, tidak ada yang ditolak. Oleh karena itu berbanyaklah kita baca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Pertama, perlu sampaikan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak Wakil Bupati beserta rombongan, dan pada malam hari ini sama-sama ulun ikut dalam Safari Rajab pada tahun ini.
Dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Bupati selalu sehat walafiat, keluarga beliau juga sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau sampai selesai melaksanakan tugas beliau, dan mudah-mudahan dikabulkan Allah untuk mensejahterakan masyarakat Hulu Sungai Selatan. Cakainya kawan sekali lagi hari ini ulun kampakan sekali lagi. Tapi kita doakan alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi apa yang disampaikan ketua masjid sudah alhamdulillah untuk masyarakat Pandulakan luar biasa. Masyarakat Gambah sama luar biasa. Kami satu-satunya yang kami banggakan dengan beliau adalah spot beliau waktu membangun Masjid Al-Falah Gambadal. Pembangun Masjid Al-Falah Gambadal modalnya hanya 350 juta. Sampainya beliau mengetahui 350 juta bulan Maulid, tapi orang ada waktu itu berduit 700. Sementara bangunan waktu itu hampir 5 miliar, berduit 700. Alhamdulillah berjalan, dan ulun kagak pernah lupa. Sidin menghadapi 2 tingkat itu, kalau ulun setingkat aja, karena ulun bikin setingkat lagi duitnya belum tentu cukup. Jangan di beliau 2 tingkat. Kayaknya dia nggak ada evaluasi lagi. Kayak apa? Ulun nggak ada duitnya. Kayaknya kita taruh duit di sini. Alhamdulillah. Panitia Masjid Darul Gufran sudah pernah semeriah Bupati waktu acara di Batu. Jadi beliau melihat ya masjid yang pian batu di sini. Jadi alhamdulillah beliau Bapak Bupati bukan hanya di Pandulakan, bukan semua masyarakat Hulu Sungai Selatan ibadah pun beliau ingin semua masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk sejahtera. Kita doakan sekali lagi dan kita terima kasih atas jerih payah beliau, semua aparat di Hulu Sungai Selatan yang benar-benar fokus untuk membangun Hulu Sungai Selatan. Malam hari ini kisah Rajab akan ulun ambil hanya sedikit. Ulun ini ingin menceritakan kisah awal muasal para nabi dan rasul. Karena bila kita berbicara masalah Isra wal Mi'raj, berarti ini ada hubungan dengan para nabi-nabi yang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut dalam catatan sejarah Islam, nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000. Jumlah nabi dan rasul ada sekitar 124.000. Tapi yang wajib kita ketahui dan yang tercantum di dalam Al-Quran cuma 25 nabi. Allahu yakhluqu wa yakhtar. Allah yang menjadikan, Allah pula yang memilih. Di antara 25 orang nabi ada 5 nabi yang disebut namanya Ulul Azmi. Siapa nabi yang Ulul Azmi? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 5 Nabi Ulul Azmi. Kenapa pangkatnya sampai Ulul Azmi? Di dalam surah Al-Ahqaf paling ujung, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi Ulul Azmi itu orang yang sabarnya luar biasa. Jadi sampai pangkatnya Ulul Azmi itu karena kesabaran yang luar biasa. Coba bayangkan kalau mendengar cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya 950 tahun. Tugas sebagai Nabi dan Rasul, setelah dia akan jadi Nabi dan Rasul, 800 tahun. Kemudian beliau kalau di dalam Al-Quran itu diceritakan, tatkala beliau Nabi Nuh ini menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, menurut di dalam Al-Quran itu diceritakan, bila ya ada orang melihat Nabi Nuh udah jauh, belum keparah nih udah jauh. Bila ia tafarruq, kata kaum jauh, betapa kalinya. Daripada kalian hendak mendengar apa yang didakwakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang paling hebat lagi itu adalah wastakbaru wastaksaru, takabur menyingsing diri.
Kan mau angkat bajunya bersising kulit kan ya. Ujar urun kira-kira pun ada tuan guru sising orang kulit kan harapan datang lagi. Pada dia datang lagi sising orang lah berdua ada harapan datang lagi. Nabi Nuh alaihissalam tetap mengerjakan sampai tugas beliau berada. Berat bapak ini ikut Nabi Nuh itu mencari terakhir yang naik ke dalam kapal Nabi Nuh itu yang beriman itu hanya 80 orang. 80 orang, ada sampai se-RT. Ada sampai se-RT. Coba bayangkan. Dan itu dalam jangka waktu 800 tahun. Berarti 10 tahun saya kumat kira-kira kan. Pokoknya saya wajib boleh. Ini Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tahu kisahnya sudah juga. Bapak dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa ya kan dengan Fir'aun luar biasa. Nabi Isa alaihissalam. Nah, menurut cerita ya, di dalam tafsir apa namanya karangan Nawawi Al-Bantani antara jarak Nabi Musa, ini kan tadi Nabi apa namanya Nabi Nuh, Nabi Ulul Azmi, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Antara Nabi Musa ini sampai kepada Nabi Isa itu selama 2000 tahun. 2000 tahun. 2000 tahun. Tahu sebenarnya ya kan hanya sampai Nabi Isa. Antara Nabi Isa lawan Rasulullah hampir lebih dari 600, hampir 700 tahun. Baru diangkat, setelah diangkat Nabi Isa, lahir Rasulullah itu sekitar hampir 700 tahun. Tapi tadi Nabi Ulul Azmi yang terakhir ini di dalam kitab Taurat sudah ada bocoran. Kalau di dalam Injil Nabi Isa langsung mengatakan, "Wa qala Isa bin Maryam ya Bani Israil, ini Rasulun ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min ba'di ismuhu Ahmad." Ada bocoran. Nanti setelah aku Bani Israel akan datang Nabi namanya Ahmad, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi dikatakan oleh Allah sebelum lahir 2000 tahun, hampir 3000 tahun sudah dikatakan Nabi yang ulul azmi yang paling akhir. Maka oleh karena itu kita hendaknya benar-benar mengenal siapa ini Rasulullah. Jangan hanya sekadar tahu, ya kan kita belajar dalam belajar akidah, kita belajar sifat Allah dan apa yang wajib, yang mustahil, ya yang harus, ya sifat Nabi dan Rasul secara umum, ya kan sidik, tablik, abadah, Allah. Ini sudah secara umum. Tapi yang maksudnya itu untuk Rasulullah kita umatnya harus tahu siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam Isra wal Mi'raj setahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Nabi. Ya kan? Umur Nabi ini 40 tahun diangkat jadi Nabi. 13 tahun Nabi di Makkah menyampaikan dakwah, hanya satu yang disampaikan oleh Rasul, yaitu al-imanu billah, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. 13 tahun. Sabuting ini aja judulnya 13 tahun. Dan itu sampai Nabi hijrah itu pun yang beriman ada banyak lagi, ada banyak. Setahun sebelum Rasulullah hijrah, berarti sekarang 1443, tambahin setahun 1444 tahun. Kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu diantaranya Allah memperkenalkan kepada seluruh manusia pada waktu itu yang di Makkah, yang di Madinah, ya kan? Dan memperkenalkan dengan orang-orang yang terdahulu termasuk para anbiya wal mursalin, bahkan memperkenalkan kepada para malaikat. Malam Isra wal Mi'raj itu setelah Rasulullah berada di Palestina, menurut ceritanya semua arwahul anbiya wal mursalin itu turun. Malaikat tidak ada satupun yang pada malam hari itu yang tidak turun, semuanya turun. Siapa? Pada orangnya yang akan menjadi nabi yang paling akhir ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Rasulullah ini kada sebarang manusia,
Kalau kata-kata yang dikatakan oleh Imam Bushairi, Muhammadun basyarun lakal bashar. Muhammad ini Rasulullah seorang manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Nah, kelebihan Rasulullah dari sinilah Isra wal Mi'raj. Pada saat itu tahun 1400 tahun yang lalu itu jadakan pesawat, mobil, sepeda lagi kadang-kadang ada gerobak beneran. Gerobak yang kadang kan kalau udah kita tarik sapi, kalau di sana waktu itu ontak kendaraannya. Nabi pada malam hari itu oleh Allah ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi ini orang yang luar biasa, bagaimana bisa berjalan, bisa menempuh jarak yang biasanya kalau dari Makkah tadi yang baca ayatnya tadi Al-Fatihah tadi binal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ke Palestina itu dulu kalau satu kali berangkat itu hanya satu bulan. Berarti kalau baliknya lagi 2 bulan, sebulan, berarti 2 bulan. Sementara Isra wal Mi'raj Nabi itu menurut ceritanya itu waktu Nabi itu berbaring dengan Hamzah, dengan Ja'far, kan wilayahnya kita lawas duduk, lawas kita berapa? Japa yang akan dudukan kita di panas. Japa ya? Belum dingin lagi hangatnya, ini belum hilang lagi. Rasulullah sudah datang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang luar biasa terjadi terhadap seorang yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Isra. Mi'raj. Aduh, kalau yang dia penutup, ya kalau misalnya kalau Wahidi kita mendengar udah pesawat ulang alik, ya kan astronot banyak yang naik, ya kan kalau Wahidi. Kalau yang waktu itu siapa ada? Dan kita tahu kalau persiapan orang anak naik ke luar angkasa, bajunya aja berapa miliar harus bajunya aja. Kira-kira berarti kalau kita pikir-pikir, Nabi waktu itu tidak pakai apa-apa, tapi bisa keluar angkasa. Bahkan ulun yakin apa yang sekarang orang-orang yang naik keluar angkasa 10%-nya mungkin ada sampai mungkin hanya beberapa persen ini perjalanan Rasulullah SAW. Jadi perjalanan Rasulullah itu tidak ada orang yang bisa menembus sebagai perjalanan Rasulullah keluar angkasa. Ini luar biasa. Berarti Rasulullah itu orangnya luar biasa. Nah di sini menurut nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan umatnya ialah nikmat Isra wal Mi'raj. Inilah nikmat. Ada nikmat yang paling besar selain daripada nikmat Isra wal Mi'raj. Menurut dalam catatan kisah Rasulullah SAW, setelah beliau sampai ke Palestina, beliau salat dengan para ulama Nabi wal Mursalin. Beliau naik lagi pertama, lagi kedua, lagi ketiga, langit yang ketujuh, yang terakhir ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau bersandar di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur itu kalau menurut dalam hadis adanya pas intakan lawan Baitullah. Ini Baitullah, di sini Baitul Maqmur. Kalau di Baitullah di dunia ini orang-orang tawaf, manusia orang yang beriman tawaf, tapi kalau di atas langit Baitul Maqmur tawafnya para malaikat. Rasulullah begitu sudah ketemu kenalan dengan Nabi Ibrahim, terus mau berjalan, dia ada pesan, sebelum kamu naik sebentar ada pesan. Apa pesan yang puja Nabi Ibrahim? Tolong sampaikan dengan umat. Pertama, surga itu luas daripada langit dan bumi. Bumi ini luas, langit luas lagi. Kumpulan langit lawan bumi itu luasan surga. Tanahnya suburnya luar biasa. Tanaman yang ditanam semuanya. Tolong sampaikan lewat umat kamu. Tanamlah apa yang ditanam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa? Ada lumut. Ya kan, ada apa, ada tomat, ya kan, ada jagung, tanamannya itu, ya kan. Ini kan ceritanya, kisahnya Rasulullah SAW ini lawan umatnya, geser umat itu jangan bertanam lombok aja, jangan bertanam apa aja, cabai aja, jangan bertanam tomat aja, jangan bertanam kacang aja, jangan bertanam benih aja. Ada lagi yang harus kita tanam di dunia ini yang lebih baik, lebih mahal harganya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Biar menyambut bayi subhanallah,
Baik, alhamdulillah, siapa harganya? Ini pernah dikatakan oleh Allah seandainya kata Rasulullah, subhanallah walhamdulillah kalimatani khafifatani bil lisan thaqilatani bil mizan. Tapi kalau mengatakan kalimat subhanallah walhamdulillah ringan dibaca, tapi kalau ditimbang taruh di sini subhanallah walhamdulillah, sebelahnya sini dunia lawan isinya, langit lawan isinya, beratnya kalimat subhanallah walhamdulillah. Banyak orang kita tertipu, banyak bandara ujung bertanam lumpur, hawa manukar sepeda motor, pembini manukar gelang, ya kan? Ada lepas gini meninggal orang laki, ya kan? Orang laki meninggal sepeda motor tertinggal, ya. Beberapa meninggal, beberapa tidak belakang. Nanti bola. Nanti bukan sawat menanam subhanallah, ada lombok ya. Ini nang laki nang mati, keganti pula nang bini nang mati juga. Tadi pok juga, ya kan? Padahal begini bila mati lagi jangan begini, kata lagi aku biar ngomong ada begini ya. Kita sih bisa mati ya. Sekali belum mati belum menyerah sudah melakukan belum sembarang ya. Ya. Naik dari slit lagi pertama sampai lagi ke-7 lagi dan terus sampai berbatas. Ada batas yang pada saat itu Jibril tidak akan bisa melaksanakan. Ujar Jibril, aku pada awal lagi. Jibril kan bentuknya garang. Kalau ujar Rasulullah waktu ditanya Jibril, bagaimana Jibril? Jibril itu kalau buka alar sebelah, kurang yang timur dan barat, maghrib dan masyrik tertutup. Kalau sebelah itu kan orang lain udah daripada gegeranya Jibril. Ujar Rasulullah, coba berubah. Ya kamu bahasa kita aja bisa ikut. Bahalus kayak burung suit. Burung suit itu berhari ada yang panjang patutnya suit tumpul ya. Jadinya tumpul ya, halus tapi terawahnya luar biasa. Ada khawatir. Bahalus sudah ada khawatir. Sudah naik sendiri. Rasulullah SAW naik ke atas langit melihat Allah Ta'ala kada. Rasulullah dalam surah An-Najmi fa'arahu ayat al-kubra, melihat cahaya yang terang luar biasa. Rasulullah duduk sebagaimana kita duduk salat terakhir. Apa dikatakan Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu billah. Nabi membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, penghargaan yang harum, yang hebat, hanya satu-satunya kita tidak ada kecuali Allah SWT. Ini kayak orang madihin itu kan ada bawa saurangan, paling nggak ada berdua, bisa bertiga. Abang saurangan tuh orang belamun. Tuhan tak katakan berbelakon dia lah. Belakon tu berapa jam pun tak tahu. Sini dia lah apa dia orang budi kan tahu. Belakon kalau madihin, betul lah ya. Biasa kita baca betul lah. Bagi gantian. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Mendengar surah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengatakan salam. Assalamu alayka, salam kesejahteraan atas engkau. Ayyuhan nabiyyu, hai seorang nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, luar biasa. Tapi mendengar Allah mengatakan salam sejahtera tahun beliau ingat lawan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kesejahteraan jangan aku sendirian, jangan coba aku, jangan. Assalamu alayna lawan umat Nabi, ya, wa ala ibadillahi sholihin, sebuah hamba Allah yang salih mulai zaman Nabi Adam terus saja semua orang salih didoakan oleh Nabi. 1444 tahun kita belum ada disuruh siapa lagi, kita sudah didoakan oleh Rasulullah. Siapa yang tidak cinta dengan Rasulullah? Belum lagi kita ada di dunia sudah didoakan oleh selamat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
ujar Nabi. Begitu Nabi mengatakan Assalamualaikum wa ala ibadillah shalihin, para malaikat mendengar suara ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Malaikat semuanya bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada terjadi hal ini kecuali Rasul. Selesai belum? Kata Allah, sal. Bisa kita aja minta apa ya Allah. Ini bedanya Nabi lawan Nabi-Nabi yang lain. Kalau yang lain minta Nabi Musa, Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nabi Musa minta, ya Allah, terangkan dadaku, pasti akan disapu ya kan, dan semua perbuatan selesaikan segala mudah segala-galanya. Nabi kada minta, tapi Nabi diberi. Nabi Musa meminta, Rabbi syarah li sadri. Kalau Nabi alam nasyrah laka sadrak. Sudah, ada dulu ada minta tarakan sudah datang. Oh, dan faida ba'al usri yusra, kalau minta tapi benar sudah. Jadi benar sudah. Terus apa kata Allah? Aku berikan kepada Nabiullah Ibrahim Khalil wa tahadallahu Ibrahim Khalil. Dan Allah mengatakan bahwasanya aku berikan kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim Khalil. Kepada Nabi Musa Khalilullah. Kepada Nabi Isa Ruhullah. Lawan kamu kuberikan Habibullah. Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Nabi Habibullah. Nabi bangga sudah, tapi bangga sudah, tapi Nabi masih ingat kehidupan kita. Nabi, apalagi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi untukmu, belum cukup untukmu, masih ada untuk berapa lagi? Bila disebut namaku, akan disebut nama kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Luar biasa. Kadang ada Nabi yang lain. Ada la ilaha illallah, ada Rasulullah, ada. Ini harus tahu kita, wah berarti Rasulullah itu luar, tapi kita luar biasa. Biar kita cinta lawan Rasulullah, biar kita cinta dengan Rasulullah. Cukup? Belum, ada lagi untukmu dan umatmu. Nah, ini Nabi suka banget. Ini yang paling paham, hikmat yang luar biasa. Wajibkan kepadamu dan umatku akhirnya kan 5 waktu salat. 5 waktu salat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya. Nabi ini karena ujian Nabi bila aku kada ada untuk umatku, ibadat orang tolak amanah pian bupati. Oh ya bupati, aku hendak umrah kainalah punya kebetulan ini lalakian para kami harum. Wah, datang apa kepada kasih dia boleh ulik ya kan. Abang pipi dia lain lagi, pian gue dapat tolong orang jangan lupa lagi hincuk. Oh cara ya kan, pipi dia lain ya kan. Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj apa yang dia bawa? Emas, intan, berlian? Tidak. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ini salat 5 waktu. Tidak ada syariat Rasulullah SAW yang paling hebat. Amalan apapun di dunia, ujian Nabi, afdalu ibadati ummati ba'da salat qiraatul Quran. Dan paling afdal amal umatku setelah sudah sampai yang membaca Quran, berarti sampai yang nomor 1. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu salatuhu. Yang pertama akan dihisab hamba kemudian adalah salatnya. Baiknya salat, bila baik salatnya, saluhat sayru amali. Baiknya pasadat sore. Ini salat juga. Jadi salat ini mahal badar harganya. Kalau kita berpikir, cak aja Nabi banyak-banyak membawa emas, ya kan? Dia dulu kan aku dia emas, pun kita bakti habis ya sudah, ya kan? Kita ini dapat hadiah oleh-oleh yang akan membawa keselamatan manusia di dunia sampai di akhirat. Turun lah Rasulullah, saya turun. Kata dengan Nabi Musa kan minta potong lima jadi 5. Akhirnya terakhir turun sampai ke langit yang terakhir, yang parto kepala kita. Rasulullah berhenti. Begitu cangang ke bawah, dilihat di dunia ada cahaya yang tembus
mulai dari bumi sampai ke langit, bahkan sampai ke arsy. Ujar Nabi Jibril, Nabi Jibril, itu terang itu suara cahaya apa itu? Jawab oleh Jibril, itu cahaya umat. Umatku, iya. Ada malaikat, ada nabi, itu umatku. Nah, pegawai umatku jadi dunia sampai cahayanya terang itu. Ujar Jibril, rajulun lisanuhu ratabun bi dzikrillah wa lam yatasabbab bi walidih. Seorang laki-laki mulutnya selalu basah berzikir kepada Allah, tapi dia tidak pernah bikin kecewa kedua orang tua. Subhanallah. Inilah faedahnya zikir. Jangan dikira zikir ini sesuatu yang sepele. Jangan. Zikir ini sangat-sangat hebat, sampai cahaya orang berzikir tembus sampai ke atas. Luar biasa. Kita di Bandung zikir ini dianggap sepele. Sarwan orang bahaul menuju hari baca zikir, batahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, taburing, orang berzikir, taburing, ya kan, ya kan. Contoh orang berzikir, contoh berdoa katikinan, bangun nambah dua. Nah, di sini yang dulu. Jadi karena apa manusia pandangan zikir tertidur, begitu pandangan ketinggi orang anak besar labar bangun nambah dua. Zikir kepada Allah. Terutama Al-Quran itu mengatakan wala dzikrullah akbar. Zikir kepada Allah sesuatu yang agung. Apa zikir? Apa saja? Pian baca subhanallah, subhanallah akbar. Pian baca la ilaha illallah akbar. Bahkan kalau berdagang tadi, kalau kita baca la ilaha illallah dengan hati nurani yang tulus, dengan hati yang dalam baca la ilaha illallah, langsung pihak aras yang besar itu bergerak. Ditanya oleh Allah SWT, kenapa dia langsung bergerak? Itu si fulan ditanayung dia membaca la ilaha illallah. Kenapa? Ampuni dosanya. Kalau tidak engkau ampuni dosanya, aku tidak akan berhenti. Kata pihak aras sekali baca la ilaha illallah. Luar biasa. Zikir jangan dianggap sesuatu yang sepele. Zikir sangat penting. Nah, kemudian ini zikir ini kan mulut kita ini minum bisa, makan bisa, bepandir bisa, berarti sehat, ya kan? Minum bisa, makan bisa, berzikir pun bisa. Berzikir bisa, ya kan? Kadang-kadang makan bisa, minum bisa, bepandir bisa, berzikir kadang bisa, ya kan? Berzikir kadang bisa. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran itu alam naj'alhu abana aidain wa lisanan wa syafatain. Allah jadikan kita ada bibir dan ada lisan. Ini nikmat makan, tahu kan? Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum tidak akan ada kalau bukan karena Allah, pasti. Di minumannya ada sebagainya. Kalau bukan karena Allah SWT tidak akan ada makanan yang kita makan. Ada makanan yang sudah siap, bapaknya bikin makan sudah. Bisakah kita ambil makanan yang ada di piring ini? Tidak akan bisa mengangkat ini kalau bukan karena pertolongan dan kehadiran Allah SWT. Sudah kau makan masuk ke dalam mulut, belum tentu bisa mengunyah kalau bukan karena Allah SWT. Sudah masuk ke dalam mulut, sudah kau bawa, padahal pun tidak akan bisa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Kalau kita makan, minum apa segalanya, tapi kita ternyata lupa dengan memberi makanan, masuk ke neraka. Kamu tidak syukur dengan nikmat kepada Allah. Maka oleh karena itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu adalah sesuatu yang paling berarti bagi kita. Turun Nabi Syekh. Begitu turun malam sebelum fajar Nabi turun pagi hari. Nah, pagi hari besok hari Senin tanggal 27 Rajab setahun sebelum Hijrah. Orang bila dia mendapat sesuatu kebahagiaan itu kelihatan berhari. Bupati ya,
Bukuhan kandangan ini kau berhentikan beres banyak orang beban. Jangan jual beres baru orang kandangan ini keberebe. Ini kau berhentikan beres sehari tahun 60-an itu orang di soal itu kayak bila tolak keberebe itu membawa karung, betul lah. Tapi kita boleh aja bilainya laju yang bisa pindah tuh banyak tuh hujung. Banyak tuh. Bela juga. Langsung aku di rumah bela duit. Langsung aku bela duit tuh banyak tuh. Wah, andil sampai banyak tuh hujungnya. Tapi bilainya pindah, nah bisa pindah. Layu. Awarung beluan berkisah beluan. Bilainya berhujung, kalau bahkan sih kan bisa warung. Bila berhujung rugi berkisah dua dong. Nah, ini orang dari tempat baik itu ya. Rasulullah SAW itu dilihat oleh Abu Bakar. Masya Allah, Rasulullah kayaknya berseri-seri, kayaknya gembira. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kabar Rasulullah? Apa yang terjadi Rasulullah? Sini ya Rasulullah. Kepadaku kuntu hadisnya itu ya Abu Bakar kuntu qad usriya malam tadi aku telah dijalankan kepada minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Terus wa uridu ila sama, aku naik ke atas lagi sampai menerima salat waktu selesai. Ujar Abu Bakar menyambut, sadaqta wa abantu bima qulta. Anta sidik ujar Nabi. Sadaqta bujur apa jadi ada dulu beriman apa yang dia katakan dulu beriman. Tapi Abu Bakar bertanya lagi, Rasulullah, kayaknya kisah Nabi yang disahkan lawan ulut ini dia disahkan lawan orang lain. Kenapa Abu Bakar bisa? Ini soalnya Abu Bakar ini cerdas. Kata Abu Bakar, kalau lawan aku bisa aku menerima, lawan orang lain belum tentu bisa. Menurut cerita, belum Rasulullah menjawab, Cul, kalau ada Abu Jahal. Nah, jadi yang menangkan pertama ini Abu Bakar paling hebat. Yang kedua Abu Jahal, karannya Amr ibn Hisham. Puja-puja, apa Muhammad yang sedang kau bicarakan berdua? Pindah rame bisa. Puja Rasulullah, kalau kau ingin tahu apa yang sedang dibicarakan, sudah tahu sih. Menjawab pertanyaan Abu Bakar. Malam tadi amalan aku dijalankan kepada boleh Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Hah? Ke Palestina? Iya ke Palestina. Pagi kamu di sini, ujar sebelum pagi aku dari sini. Stop ya Bang. Ya Buja, stop. Kenapa? Supaya rame kisahnya lah aku punya kawan-kawan. Jadi pembacaan tuh kayaknya banyak rame. Coba pembacaan banyak pihak pada manusianya. Pada Nabi bergairah pembacaan dia. Bila yang rame, banyak orang yang rame. Ujar Rasulullah, kalau kamu mau silakan panggil semua kabilah. Naik ujar buka kepada ke Bukit Safa. Kan dong, bisa apa? Naik dari pulang. Ayo ke sini ada cerita kisah dari Muhammad. Datang. Semua terkumpul sudah. Kabilah aja. Tolong ceritakan. Diceritakan oleh Nabi. Mulai A sampai akhir. Selesai. Berdiri Abu Jahal. Kawan-kawan yang mendengar semuanya, tolong siapa yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad sekarang? Fadhahiku sebentar penawakan. Ada yang percaya. Dia tertawakan. Bahkan ada yang bilang, kira-kira Nabi kayak ini panas saja. Mau tahu kira-kira kepada ke Palestina. Orang 2 bulan ini datang, seorang makan di sini udah. Menurut cerita dari hadis ini, ada seorang laki-laki sahabat Nabi namanya Mut'im bin Adi. 2 hari sebelum Isra Mi'raj sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Begitu menyedai Isra Mi'raj, datang dia. Semua apa yang pernah dia ceritakan selain daripada ini aku percaya. Tapi kalau untuk yang satu ini aku tidak percaya. Umar langsung pitam. Menarik pedangnya hendak menimpaskan orang Islam ini. Ada percaya dengan Isra Mi'raj ini boleh ya tapi biarkan. Isra Mi'raj mulai dulu sampai sekarang tidak berubah. Dapat ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang percaya sampai sekarang. Ada yang ragu. Dan kita ini diuji sebenarnya. Semua orang yang beriman diuji dalam Isra Mi'raj. Sungguh tidak ada tauyid. Ya kan? Gurih jabat Allahu Akbar ya. As-salatu khairum minan naum. Ini ujian. Ayo. Siapa yang beriman percaya dengan Isra Mi'raj? Ya kan? Menurut ceritanya pada waktu itu ada beberapa orang yang maju ke rumah. Kalau tadi malam sempian salat di Masjidil Aqsa, tolong sampaikan lawan kami Masjidil Aqsa itu yang nilainya berapa buat lawangnya berapa buat?
Ini pertanyaan yang luar biasa ada pintarnya. Nah, di kan ke Masjid Al-Aqsa judulnya Sabiyah, ada di Baitul Lawang, ada di Baitul Jadilah. Ya kan, ulun dari terus sekarang aja nih, kamu ini berapa apakah aja Jadilah? Ada apa padahal yang ada di ulun ada tugas Baitul Jadilah, tugas ulun tuh datang masjid Hatul Masjid, Sabiyah berjamaah, baca Quran, boleh ya kan? Nah, ini salat berjamaah selesai itu boleh. Ditanya, kayak apa Jadilahnya Masjid Al-Aqsa berapa? Nabi tertunduk, Jibril datang. Coba lihat alasan Masjid Al-Aqsa, jangan Nabi Al-Masjid langsung melihat catnya gambaran Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita melihat dari visual ini ketinggalan siapa? Dari mulut Nabi. Nabi bisa sudah melihat. Langsung Nabi katakan Masjidil Aqsa letaknya di sini, arah sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Semuanya benar. Nah pada pikiran itu, kami tahu ya, kan biasa dikisahkan orang. Ada percaya juga. Datang lagi singgung. Kalau tadi pian boleh, kalau ya boleh hendak ke Makkah ya lah. Berdakwah lawan bubuhan pedagang orang Makkah yang di perjalanan hendak boleh ke Makkah, bertahu ya. Kapan mereka datang? Hari Rabu sore sebelum tenggelam matahari. Kayak apa keadaan mereka dikisahkan oleh Nabi? Ada ujian Nabi orangnya tertidur, rupanya mengikat untanya kada kuat, untanya jalan. Disebut ceritakan oleh Rasulullah SAW. Begitu datang ditanya hari Rabu, kamu datang di mana? Datang di Palestina. Ada bertamu lawan Muhammad. Kami agun bertamu orangnya ada, tapi kami mendengar suaranya. Kalau suara Nabi itu ada dari sesama ada. Orang mendengar suara Nabi mesti kenal. Rasulullah punya suara yang khas. Kami percaya, kami mendengar suaranya pas bang. Tapi mau melihat orangnya ada. Ada datang ke Patahan Bait Sultan ada semuanya. Ada. Isra wal Mi'raj sudah selesai, ya kan, diberikan oleh Nabi kepada kita 5 waktu. Ini bawaan hasil daripada perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj. Nah, masjid kita alhamdulillah berubah, dikadakannya kah, diabuntainya kah, di belakangnya kah, di mana-mana masjid luar biasa baik-baik. Bahkan masjid di Banjarmasin ini Payawan ini tahu para sidin begawi dan di Pal Ampat masjid Takwa itu Payawan ya atas panah raja tuh tahulah amasnya sekilo. Masjid dia tahu orang anak hadap paulah tuh panitia aja sehingga sama Allah hendak kepada kami panitia masjid Takwa di Pal Ampat para kiai. Terus apa kami hendak paulah menara masjid kami itu amasnya sekilo, jadi dua bikin menara 1,5 kilo sebutin. Masya Allah, lihat nggak? Kalau ibu opor, lihat sebelah kanan gua banyak ada masjid Takwa di atasnya itu kayak bulan itu emas itu orang negara apa pak? 1 kilo emasnya. Hujan dulu masih kah langgar kah bungas itu relatif. Tak relatif, ada tembumas lagi, ya kan? Ada demuas, ada lagi demuas ulah ya Allah. Ini bagus dah, ya bagus benar ya kan, baik udah alhamdulillah perulangan langgar sini di masjid bagus ya kan. Puja dulu 6 positif itu jemaahnya. Siapa ke masjidnya kayak apa baca yang penting jemaah ya Allahu Akbar ya kan. Masya Allah datang. Dan ini ulun sampaikan kita tuh perjalanan yang paling susah tuh kapan? Perjalanan yang paling susah tuh yang masjid. Kalau kamu nih, karena buktinya. Nah, kita di pariannya ada hendak mengurus apa kepada tuh lah, kebanjir. Ada masalah. Ada apa? Kau mas Jakarta bawa tiket kawa, ada umrah kawa, kepada haji di dunia aja kawa. Sekali ditawari ke masjid kawa lah, ada kawa. Kenapa? Yuk, berlalu. Saling sepakat ya Allah. Ini hidupnya apa nih ya? Beda dari apa? Ini Allahu Akbar. Rumah pak, rumah masjid. Televisi baru nyaring pada di masjid. Kamu tuh bilang di sini kan ada pak, di sini kan ada. Ya, jadi di sini lah. Apa salat berjamaah? Nabi itu mendapat salat berjamaah itu. Notem hadis sahih banget hadisnya. Ban salat arba'in yawman berjamaah. Siapa salat berjamaah 40 waktu? 40 hari. Man salat berjamaah, man salat arba'in yawman berjamaah. Siapa salat berjamaah 40 hari? Ada berapa waktu? Ada 40 waktu, ada 40 hari. Lam takutu takbir itu ada pernah absen begitu imam Allahu Akbar itu Pak 40 hari.
Nah, wajah Nabi, kutiba lahu bara'atan di jabal kedua. Bara'atu minan nar, tidak akan masuk api neraka. Bara'atu minan nifaq, tidak akan masuk jadi orang munafik. Kalau haji al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah, mudah-mudahan tahu nikah haji. Ya Allah Pak, Anda Pak, mudah-mudahan tahu nikah haji. Al-hajjul mabrur, haji mabrur itu tidak ada berasal malaikat surga. Bahadang uyo, ini 2 kali haji udah kemarin dapat 3 dah. Apa betul? Ya kan? Dapat surga. Bahadang uyo, duitnya banyak. Ini pada karena itu ditagih-tagih oleh mana? 45 juta. Pertama 5 juta, berharap ya Allah. Belum lagi urus dan sebagainya. Kira-kira 50-an juta, uloknya apakah itu tolawah, suhada, duitnya banyak, bodinya mabrur, dapat surga. Kalau salat berjamaah, mahadam berapa bulan? Berapa biaya ke masjid? Berapa biaya ke langgar? Kada ada. Berarti pun hendak dapat surga tak murah Maria. Pokoknya bila ijazah salat, jangan di rumah lalakian, harus ke masjid atau ke langgar. Ulun diri mengingat kata-kata Buya Hamka almarhum alaihi. Beliau itu seorang pujiannya. Nah, kata beliau, kalau ingin melihat orang muslim di Indonesia, lihatlah pada waktu salat. Masya Allah, bila hari raya hanya sehari puasa, udah bertahun bila hari raya. Pindah makan kita jauh ya pindah hari raya ya kan. Sekali hari raya subhanallah, masjid hibah, langgar hibah, lapangan hibah, saling membedakan. Lihatlah orang muslim pada waktu hari raya. Bila hendak lihat orang yang beribadah, lihatlah pada waktu salat subuh. Nah, kayak bangun subuh, masya Allah. Padahal subuh itu waktu yang paling kita lenggang. Kira-kira subuh itu pada lagi orang begawian ya kan. Subuh itu istirahat sudah selesai, guring bagi lakas, bagi cepat. Tapi ternyata salat subuh inilah yang jadi patokan orang yang beribadah. Kata Buya Hamka, lihatlah pada waktu salat subuh terakhir. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan di dalam Al-Quran itu ya ta'aqabu nabiku malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar. Malaikat di sini berganti setiap hari ini. Mainnya waktu pagi, menjelang mau salat subuh gantian, yang di atas turun, yang di bawah naik. Ada salat asar, lagi plus lagi, jadi dua kali ya. Ta'aqabu nabiku malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar. Allah Al-Alimul Khabir, Allah yang tahu segala-galanya, tidak ada yang tidak tahu. Begitu malaikat naik, hai para malaikat, bagaimana keadaan hambaku di dunia waktu kau tinggalkan? Malaikat melaporkan mereka melaksanakan salat subuh. Jadi berhendak kita dapat laporan dari malaikat subuh ini jangan kada ke masjid. Amun kada kiri, amun kada uyuh, ya kan? Amun uyuh kada paksa pasangan. Ini yang lapar, kada apa? Inilah ujian ulun harapan kita. Kita ujian ulun mendengar kisah lumbuk larang. Pikir ada petarang lumbuk kah? Pandangan rapi bola sarang burung, mandangan surga. Kisah ini tadi kayak apa ada tapi aku mulai subuh ini banyaklah gerak. Aku hendak apa masjid, aku hendak ke langgar biar kau 40 waktu. Di sinilah menurut manusia ini sama benar lawan api. Pun api ulut tapi ini jadul. Nang kayak ini aja nang kayak itu pasar. Menang kata Tuhan itu bagus itu. Tapi biar sahabat HP tidak mana-mana. Dah harga berapa ratus ribu kah? Dah harga berapa juta kah? Akunnya sinyalnya ada itu. Dan artinya, dah percaya HP ada. Kotanya ada, cis-cisannya ada. Sekali dibuka sinyal ada. Mau ya ada tahu, telepon kada tahu, sinyal ada. Manusia itu sahabat. Bila itu sinyalnya ada, baik. Bila sinyalnya ada, baik. Maka sinyalnya ini kan berganti. Bila sinyal dunia akhirat kan bermasuk. Yang lain sinyalnya. Bila sinyalnya akhirat dunia kan masuk ya. Begitu pandangan kisah orang berlumbuk rapi. Aku ya esok ke pasar bukan di berarti sinyalnya dunia. Ya kan sinyalnya dunia. Wah, begitu mendapat rapi bersarang burung, pokoknya kayak apa menjadi di bank itu bersarang burung. Oh iya, kan?
sinyalnya dunia. Begitu mendapat surga, kada kepingin. Begitu mendapat neraka, kada ketakutan. Berarti kada ada sinyal akhirat. Sementara kita hidup, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kita tahu di dunia ini kada lawas. Ya lu tak deh. Besi emas banyak ditinggal, besi harta banyak ditinggal, masuk ke dalam lubang kubur sendirian. Apa yang bisa menolong kita lagi? Apa yang mana yang bisa menolong kita? Kalau yang dunia semuanya ditinggalkan. Inilah hikmat Israel, supaya sinyal akhirat jangan sampai hilang di dalam hati. Maka di dunia bukan ada apa-apa. Dunia itu bukan berarti dilarang. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tasal sifaka minad dunya. Al-Qur'an jelas. Janganlah cari kamu untuk dapat kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupa kehidupan di dunia. Dunia harus ada kawan ditinggalkan. Jangan amping berubah-ubah. Jangan amping berdagang apa itu ini guys adalah apa? Coba ingat, bila sudah sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ada Allah Akbar, Allah Maha Besar? Salah. Itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Allah Maha Besar artinya dapat dunia dan segala isinya. Kalau bukan karena Allah Ta'ala tidak ada. Kita bisa makan kalau bukan karena Allah Ta'ala tidak bisa. Kita bisa tidur kalau bukan Allah Ta'ala. Kita punya rumah, kita punya apa? Kalau bukan karena Allah SWT yang di dalam diri kita pun demikian. Kita jangan kalau bersifat apa? Jangan kalau bersihat apa? Jangan kalau hidup apa? Karena siapa? Karena Allah. Kalau kita gunakan nikmat dunia ini untuk ibadah, itulah yang namanya nikmat. Bermata ada buka membaca Yasin, alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Berarti mata kita itu beribadah, mulut kita beribadah, tangan kita beribadah. Artinya apa? Nikmat yang satu-satunya nikmat di dunia ini ialah bila dapat nikmat apa? Mulut nikmat, dapat makan, dapat minum, dapat berpandil segalanya. Tapi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ini nikmat yang paling hebat. Inilah kita. Maka oleh karena itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah bersatu. Adapun dunia kita boleh kita ambil, boleh kita nikmati, tapi ingat posisinya jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Ibadah apa anda lakukan ini? Ya kan? Kenapa gak ada? Kenapa dibuat ke dalam sini? Kita tanya dia kata bau, jangan di dalam hati ini ada satu baja Allah dirajulin di qalbi qalbi. Ada bau di dalam jiwa. Ada sinyal dunia, ada sinyal akhirat. Time baik ada bau. Ini satu. Bila ada dunia akhirat hilang. Bila ada akhirat dunia hilang. Bagaimana kita supaya bisa melaksanakan apa yang kita bicarakan ini? Nabi mengajarkan selesai sebanyak Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini terakhir. Ya Allah, tolong ya Allah. Aku ya Allah kada bisa berzikir kecuali Engkau ya Allah. Minta tolong ya Allah supaya bisa berzikir. Kita minta dunia aja, dan minta dunia, harta, kekayaan, dia kita. Dan minta untuk berzikir, no. Allah ba'ida dari kita. Kemudian dia kata, wa syukrika. Tolong ya Allah supaya aku bisa bersyukur dengan ibadah mereka. Yang terakhir, wa husni ibadatik, ibadah baik. Nah, rumah baik, ya kan? Sekuakan baik, dunia baik, tapi yang perlu baik ibadah. Sembahyang 5 waktu beres, baik. Ya kan? Berzakat beres, haji baik, semua kita ibadahnya harus baik. Jangan ibadahnya kada baik. Ini uji dulu maaf, ya kan? Ada orang kita tuh sembahyang membaca Allahu Akbar dan baca Allahu Akbar, sampai meninggal. Padahal kalau menurut dalam fikih kawan itu menurut dia dengar aja Allahu Akbar itu artinya rukun qauli, ada bunyi salam Allahu Akbar. Ada yang salah Allahumma shalli ala Muhammad. Kada bisa. Kayaknya kita baca tahiyat coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Astagfirullah. Maka ibadah harus baik. Dan kita kesempatan masih ada. Mudah-mudahan kita berkat melaksanakan Isra wal Mi'raj dan berkat kita memperingati haul bulu sempul. Mudah-mudahan kita pertama sebagaimana tadi berbalik, kita mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat, dijauhkan oleh Allah dari segala macam bala dan bencana, dan mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan masyarakat Hulu Sungai Selatan
akan menjadi masyarakat yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Bapak Bupati menjalankan tugas sama Wakil Bupati, semua aparat petugas dari kesehatan, kita doakan mudah-mudahan pertama sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau sabar, mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai masyarakat, kita hanya bisa berdoa dan kita hanya berdoa, dan doa adalah sesuatu, ada sesuatu di dunia ini selain daripada doa. Kita minta doakan. Sama siapa? Kita doakan. Kita doakan. Kita mendoakan dan didoakan. Kita berdoakan, didoakan. Yang terakhir, mudah-mudahan masyarakat di Talayong dan sekitarnya, ya kan, mereka kita melaksanakan Iswal Merah, kita selalu aman, ya kan, selalu sejahtera, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hari kiamat dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya hanya ini yang Allah sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Bila benar semata-mata karena Allah dan Rasul, tapi ulun yakin banyak kekurangan karena kekurangan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.